Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Agan Dayat. Kali ini saya sudah bersama seorang fotografer yang, aduh ini lupa pakai mic-nya. Lupa pakai mic. Oke, saya sudah menculik seorang fotografer landscape yang ada di Aceh. Kita akan banyak ngobrol dengan pria yang ada di sebelah kiri saya. Siapa lagi dia? Adalah Habib Yusyaf. Habib Yusyaf. Emang agak susah sih Bang. Agak susah ya. Aku selama ini mikirnya tuh Habib Yusnaf, tapi ternyata agak susah ngomongnya. Karena singkatan nama orang tua kan Bang, Oh, sebenarnya gitu. Yusyaf. Biar nggak berat juga kan dengan disandingkan nama Habib kan. Yusaf itu semacam marga gitu, Beb. Enggak, jadi orang tua, nama orang tua disingkat gitu Bang. Oh, oke. Yu-nya itu dari mama, Syafnya itu dari papa. Iya, karena nama depannya kan Habib, berat. Berat Bang, ya makanya harus ditambahin. Nanti kayak Habib Persik. Iya. Aduh, oke Beb. Pertama-tama thank you banget ya Thank dari you juga, kesibukannya Habib. Udah menyediakan waktu untuk aku culik, jalan-jalan kita di hari Minggu pagi. Beb, kita akan ngobrol masalah fotografi ini. Siap. Tapi sebelumnya aku biasa nanya-nanya dulu masalah lebih personal di luar dari fotografi. Nanti kita akan bahas masalah fotografi sambilan kita jalan-jalan, sambilan kita keliling-keliling nanti Banda Aceh, biar lebih enak, lebih santai. Beb, asalnya dari mana sih? Asal dari Medan. Sambil Bang. jalan aja kita ya. Oke, Sambil boleh. jalan ya. Asal dari Medan. Asal Medan. Orang tua Medan, lahir di Jakarta. Oh, Iya. gitu. Jadi Jakarta tuh numpang lahir Numpang doang. lahir doang, Numpang ya, lahir Bang. doang. Kebetulan nenek kan di sana tuh. Oh, Jadi ya gitu. biasalah namanya juga orang tua melahirin anak pertama kan Bang, biasa kan lebih nyaman dekat dengan orang tuanya kan. Bang. Benar. Dia ke Jakarta numpang lahir. Oh ya Beb, Medan berarti biasanya kan Medan tuh harga marga tuh. Kayak aku kan Sulawesi Utara, Manado ada marga. Sebenarnya Medan ada marga nggak sih kalau Habib? Kebetulan aku yang Melayunya Bang. Oh, Jadi Melayu. bukan yang Bataknya gitu. Oh gitu. Jadi kalau yang Batak tuh yang ada marga Iya, ada gitu marga, kayak iya, betul. si Hombing, Iya, betul. si Tompul Iya, kayak iya. gitu. Oh. Iya. Iya. Masuk ke Aceh tahun berapa? Masuk ke Aceh di sini Desember 2016 Bang. Udah 4 tahunan ya? Udah hampir 4 tahun lah Desember Wah, ini. gila, bahasa Aceh udah bisa belum? Ngerti-ngerti dikit-dikit lah Bang. Bacot-bacot. Iya, bacot-bacot. Di Aceh kegiatannya apa Beb selain motret? Iya kerja ya Bang, kerja. Berarti ditugasin di Aceh? Memang diamanahkan lah Bang, ditugaskan di sini. Oh, Habib ini apa nih? Tentara atau apa? ASN. Oh, ASN. Pikir prajurit atau tentara ditugaskan ke Aceh gitu kan? Oh, ASN. Di kantor mana, Beb? Di peneliti sini Bang, di Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan. Wah, keren banget lah. Betah nggak sih di Aceh? Betah banget lah Bang, karena kan untuk spot-spot foto landscape kan sini cantik-cantik kan Bang, pantai-pantainya. Benar. Pantai. Dan kita ke pantai itu, ini bunyi apa sih? Oh, itu ya. Dan kita ke pantai itu bisa dalam jarak tempuhnya cuma 5 menit, 10 menit Ya, gitu kan. betul, Jadi betul. wah, keren lah, makanya landscaper di Aceh itu sangat berbahagia gitu. Iya. Karena bisa ngejar spot yang menarik, sunset atau sunrise itu dengan waktu yang dekat gitu. Gimana kalau misalnya di Jakarta, Beb? Dulu waktu di Jakarta ya Bang, dulu kan sempat kuliah kan Bang sana kan. Oke. Nah, jadi waktu Jakarta itu ya benar-benar harus spare waktu yang lebih lah Bang. Kalau untuk Senin sampai Jumat kayaknya bisa dibilang agak kurang puas lah gitu kita Bang Puas landscape-nya gitu. ya, karena kan ya namanya juga Jakarta biasalah Bang macet kan Bang. Iya, benar juga. Paling ya kita huntingnya di Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu, itu pun Sabtu Minggu misalnya kita harus ngejar sunrise tuh harus betul-betul dari subuh banget gitu. Iya betul Bang ya. Dari jam 3 kalau di sana. Kalau Bang. di sini mah jam 4:30, jam 5 masih aman kita perginya Iya, gitu betul, kan. Betul, masih aman. Oke Bib, kita akan cerita mulai dari awal dulu lah. Aku akan mulai dari awal. Siap. Bib, lo kenal fotografi itu dari tahun berapa? Mulai tahu, ini belum mendalami ya, mulai tahu dan mulai ada ketertarikan di foto tuh tahun berapa?
mulai tahu itu waktu sebenarnya awal-awal Instagram ada kan bang. Instagram Oke. kalau nggak salah 2013an itu kan dia masih belum terlalu belum terlalu kepo, masih belum kepo terlalu gitu kayak kan. sekarang gitu kan. Jadi dulu itu sebenarnya fotonya pakai HP biasa aja gitu kan, di Ah, Instagram itu kan. Terus Terus di tahun 2014 waktu ya pulang dari inilah bang apa namanya liburan dari kuliah kan, dulu kan kuliah di Tangerang Selatan Yes. di STAN. Jalan-jalan tuh ke mall, ke suatu mall yang di Medan. Oke. Ternyata lihat nih kok kamera nih cakep gitu. Warnanya merah juga Oh, kan. gitu. Kebetulan suka warna merah bang. Oh, Akhirnya oke. ya udahlah, orang tua mungkin ngelihat kan. Ya udahlah nih kita kasih aja lah nih sebagai Hadiah hadiah gitu. gitu. Wah. Kebetulan kan dulu kan di STAN itu kan kuliah kan gratis kan. Bang. Jadi Oke. ya udahlah nanti Jadi biaya pengganti kuliah. biaya beli Iya. kamera Beli itu. kamera, Ingat nggak iya. kamera apa, Beb? Dulu Fujifilm X1 bang. Wih, jadi X1. memang udah pakai Fujifilm gitu. Memang ya? udah Wah. dari awal itu. Udah jatuh cinta langsung. Udah jatuh Bang, cinta dengan langsung. ini, Aduh. desainnya dengan warnanya juga bang. Iya. Oh ya, Habib nih salah satu di Fujifilm Indonesia tuh salah satu apa sih, Beb? Ambasador, influencer atau ex fotografernya? Ini bang influencer. Influencer. Influencer ya. Ceritain dikit, Beb. Aku kadang-kadang masih agak bingung. Apa sih ambasador? Apa sih influencer? Apa sih kalau ex fotografer udah tau lah yang menggunakan X series lah Iya, gitu iya, kan. iya. Bedanya influencer sama ambasador tuh kayak gimana sih, Beb? Jadi sebenarnya kita ada dua bang sebenarnya. Fujifilm ex fotografer sama yang influencernya gitu. Oh. Kalau oke. ex fotografer itu yang benar-benar didaftarkan oleh Fujifilm Indonesia ke Jepang gitu. Oh, ke Jepang. Iya. Jadi misalnya kita buka Website. webnya Fujifilm yang di Jepang tuh ada namanya. Ada ya betul. Tapi kalau influencer ya itu ya di regional di Indonesia. Oh, di regional Indonesia. Pak Gatot ya yang memang sudah Pak Gatot sudah sudah, terdaftar iya. sebagai ex fotografer gitu. Pak Gatot, Pak almarhum Kristupa, Oh, terus habis itu Pak Agus. Oh Terus gitu. satu Jadi lagi. Habib nih bagian dari influencer gitu kan? Influencernya, iya. Oke, sip. Oke. Nanti kita akan ngobrol banyak masalah Fujifilm X series dan bukan Fujifilm X series, kita akan banyak ngomong tentang influencer. Iya. Tapi kita balik lagi lah ke awal tadi. Setelah dapat kamera tuh kayak gimana waktu dihadiahin sama orang tua? Nah, jadi waktu dibelikan kamera ya bang, seneng banget lah gitu. Bang. Mulailah situ dari sana mikirin, wah ini bisa nih buat konten-konten Instagram nih, konten Instagram. Oh ya, Bib. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol kita, Habib mau jadi pemusik gitu. Oh, Atau jadi iya. pemain gitar. Dulu bang, dulu kan sebelum nemu hobi yang pas kan, Hmm. biasalah bang kalau anak-anak prodip ini kan, mereka kan taunya kan kuliah pulang. Oke. Apa sih kupu-kupu ya? Kupu-kupu ya, kalau kupu-kupu gitu. Nah, aku tuh nggak pengen jadi kupu-kupu gitu. Nah, pilihannya adalah antara aku aktif kalau di universitas namanya UKM, UKM ya. kegiatan mahasiswa, kegiatan mahasiswa ya bang. Kalau di sana namanya Elkam, elemen kampus. Nah, pilihannya itu antara aku ikut UKM atau ya aku cari hobi yang sendiri lain gitu, hobi ya, lain ya, yang ya. bisa aku kerjain sendiri gitu. Kebetulan waktu itu tinggal sama nenek di Sleepy. Di Sleepy ya. Jadi agak susah gitu bang untuk pulang perginya gitu, karena kan Oke. lokasi kampus kan di Tangerang Selatan. Iya. Sementara Jauh. tinggal di Sleepy, tau lah kalau benar. Jabodetabek Jakarta, itu wah, kan. macetnya minta Iya, ampun, ah. iya. Jadi akhirnya ya udahlah cari hobi-hobi lain yang mana nih gitu, yang biar nggak bosan juga gitu Iya. kan, biar sekalian ngembangin bakat lah gitu. Makin Bang. bakat ya. Bakat Berarti terpendam. jadi musiknya tuh dihilangin gitu. Tapi udah sempat beli gitar nggak sih? Dulu itu sempet bang, Iya. sempat belajar kursus. sempat belajar gitu, nggak kursus sih bang, Nggak kursus, maksudnya otodidak. belajar sendiri aja, otodidak sendiri aja. Tapi akhirnya nggak passion di situ. Nggak gitu passion kan. di situ, malah, ya. Malah balik-baliknya ya udah yang ke fotografi. Kapan tahun berapa yang mulai Habib itu tertarik dengan landscape gitu? Mulai tertariknya itu ya di tahun 2015-nya itu bang. 2015. Jadi kebetulan kan karena sering main Instagram kan bang, biasa Iya. anak-anak ini lah, apa namanya, anak milenial kan. milenial lah, Instagram banget. Kepo-kepo kan bang, di Instagram kan ada exposure kan bang. Di situ kan dia nge-featurein semua apa namanya fotografer yang di fitur sama Instagram gitu kan. Kebetulan ada ngelihat gitu, aku ada ngelihat ini kok fotonya bagus gitu. Oke. Akhirnya kok bisa jadi kayak apa ya, kayak Termotivasi. kabut gitu. Oh Ya. gitu. Oke. sip. Akhirnya kan, jadinya akhirnya mulailah apa namanya ya
tertarik gitu dengan Tertarik. dunia landscape gini kan. Karena lihat-lihat foto-foto yang dari Instagram Foto gitu. dari Instagram itu juga, ya betul. Makanya akhirnya tertarik, kayaknya nih boleh juga nih gitu. Boleh Apalagi yang like waktu itu foto-foto landscape-nya lumayan banyak Lumayan juga kan, Bang. Waktu itu kan like 100 itu kan udah Udah keren banget. kan, ya, udah keren banget. Aduh keren banget lah kita di like di ini kan kayaknya fotonya tuh wah keren gitu. Jadi waduh, oke lah nih, kayak ini boleh juga gitu. Kebetulan kan memang ya apa namanya, suka juga gitu Bang dengan foto-foto pemandangan Foto juga pemandangan. gitu. Oke. Lihat-lihat. Disitulah mulai Habib dalamin nge-landscape gimana, foto-foto landscape mulai di situ mendalami sampai sekarang ya Bib ya. Sampai sekarang betul. Bib, aku ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan personal sih sebenarnya, masih sekarang tuh aku masih agak aku pikirin. Landscape itu sebenarnya Bib, dia itu seperti apa sih? Karena kan sekarang aku banyak orang ngomong aku nih fotografer landscape gitu kan. Landscape itu kan pemandangan ya Bib, Iya. maksudnya. Tapi kebanyakan sudah dikategorikan bahwa landscape itu kalau seperti kayak pemandangan tapi laut yang motion, awan yang apa sih namanya ngesot, Iya, awan iya, yang iya. itu. Bagaimana dengan apakah itu adalah landscape? Ya landscape sih sebenarnya, Iya, iya. tapi gimana yang kita motret yang lain? Kadang-kadang kita nggak dibilang sebagai landscape fotografi, padahal dia foto pemandangan, dia foto gunung, tapi nggak perlu dengan nggak seperti tampilan yang motion seperti itu kayak gimana Bib? Maksudnya ini pertanyaan pribadi sih jujur. Jadi sebenarnya Bang, landscape itu kan ini ya apa namanya, genre yang secara general kan Bang. Secara general Sebenarnya ya foto pemandangan kayak tadi, kayak foto laut, foto Iya, iya. langit, foto pegunungan, ah. foto ombak segala macam ya. Ya itu juga bisa dikaitkan dengan landscape fotografi. Dengan gitu. landscape fotografi. Bahkan ketika seorang traveler fotografer aja gitu kan ada kan, sekarang kan traveling fotografer gitu, dia jadi kemana-mana, ke tempat mana-mana gitu. Iya, iya, Walaupun iya, dia iya. misalnya fotonya di situ adalah foto pemandangan, Foto pemandangan. perjalanan dia gitu ya, itu juga bisa dikategorikan sebagai landscape photographer. Jadi dia lebih kayak ya secara umum lah gitu. Ah. Dan juga landscape kan Bang, landscape itu ya foto yang pemandangan lah intinya Oke. gitu lah Bang. Jadi memang sebenarnya tuh nge-landscape tuh ya foto pemandangan gitu. Iya iya. Bukan harus kita memotret yang harus nge-motion, nge-blur Nggak atau dengan harus, ya. menggunakan filter atau semua nggak harus seperti Nggak itu harus gitu seperti ya. itu. Oke sip, thank you Bib. Oh ya Bib, kita kan di Aceh nih, Iya. apa namanya, syariat Islamnya kan kuat tuh. Iya. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang telah memberlakukan syariat Islam tuh satu-satunya tuh Aceh. Ada ini nggak, maksudnya ada seperti waktu Habib motret sunset kan udah menjelang maghrib. Nah sedangkan di situ tuh ya memang suasana itu yang betul-betul dapat gitu. Itu ada gimana sih dengan misalnya kayak sholat atau harus nggak boleh motret atau kayak gimana? Ada terasa nggak Bib dengan pengaruh syariat Islam di Aceh ini? Dulu Bang, waktu sebelum kemari kan mikir gitu nih, kalau foto maghrib kira-kira bakal diusir ini nggak, polisi syariat Polisi ya, syariat gitu. ya, WA gitu kan? Iya. Nah. Ternyata malahan waktu dijalanin nggak juga gitu. Oh nggak juga. Malahan sama lebih aja gitu. santai ya. Lebih Bang. santai Iya. gitu ya? Oh gitu. Iya, makanya. Ya asal kita ya tadi kan nutup aurat Iya, atau apa betul, gitu ya, aman. Tapi kan sih, Bang. Masjid Raya kalau nggak salah pas di jam-jam segitu harus berhenti semua. Iya, kalau di Masjid Raya memang harus stop semua, Iya. wajib semua, dipanggil semua yang ada di dalam lokasi Masjid Raya itu harus panggil, Harus panggil, harus sholat semua iya. gitu kan. jadi memang di Masjid Raya ini agak unik Bang. Waktu aku pertama kali foto-foto di Masjid Raya tahun 2016-an 17 itu tuh masih belum ada yang orang-orang yang manggil gitu, orang yang oke. manggil pakai toa gitu. Jadi masih bebas. Oh gitu. pakai toa gitu? Iya, pakai Kayak halo ya, gitu. Terus dibilang ingat ini apa namanya, udah maghrib. Udah bakal maghrib, dikasih ya, ya, hadis-hadis ya, ya, gitu ya. kan Bang. Kita kan gak enak juga kan gitu. Iyalah. Tapi sebelum itu tahun 2016 itu awal-awal itu masih belum ada itu gitu. Cuman mungkin seiring perkembangan zaman kan Bang. Betul. Mungkin juga betul. ya sebenarnya gak etis juga sih Bang. Masa iya azan maghrib kita motret, masih kita berkeluyuran iya, di benar, apa di- namanya selasar masjid itu Iya, kan. di lingkup Masjid Raya, gitu iya kan. betul. Oh gitu. Seorang landscape photographer tuh dia harus pinter ngedit nggak sih? Ngedit ini maksudnya ngedit dalam artian software ya, aplikasi untuk edit foto gitu. Maksudnya kita harus kuasai juga nggak sih? Karena kan aku lihat kalau orang ngedit landscape tuh bisa berjam-jam gitu Iya, kan. Dia iya, bisa iya. maksudnya satu foto tuh, Abi malami juga kan, satu foto tuh bisa kadang-kadang lebih dari sejam atau gimana. Jadi kita harus paham dulu masalah software nggak? Atau ya udah motret aja dulu,
harus dapatin yang bagus minimal baru kita edit sedikit, atau memang betul-betul kita harus ngerti juga yang namanya untuk post processing akhirnya gitu. Kalau untuk ngedit di foto landscape itu kembali ke personalnya masing-masing. Kembali ke personal, dia lebih sukanya apa gitu. Oke, ada orang yang memang ketika ngedit lama itu disitulah kenikmatannya gitu. Iya. Nah, Habib sendiri kalau ngedit foto berapa lama? Paling lama tuh berapa jam gitu kan? Paling kalau ngedit foto landscape ya Bang, karena aku suka yang ya udahlah yang natural aja gitu kan. Ya, paling ya sekitar 15 menitan. 15 menit satu foto. Menit, ya, Ada nggak sih satu foto nggak selesai diedit dalam sehari, tinggalin besok pegang lagi, ada nggak? Nggak ada, paling Nggak nggak ada, langsung gitu. Misal ngedit nih foto ini ya udah langsung jadi 15 menit selesai gitu. itu. Filter tuh untuk menambah apa maksudnya, Beb? Jadi karena kita di Indonesia ini tinggal di daerah Katulistiwa kan Bang, jadi cahaya itu beda jauh gitu Bang. Yang ada di langit sama yang di daratan kita ini gitu. Jadi gunanya filter itu sebenarnya filter itu lebih berguna di Indonesia kalau di Indonesia pribadi gitu. Tapi orang di luar juga pakai juga kan, tapi maksudnya tidak terlalu nggak terlalu satu keharusan lah gitu ya. Cuman memang pada balik lagi prinsipnya filter itu kan alat bantu untuk menyamakan exposure antara langit dan di daratan gitu. Oke. Terutama untuk sunset atau sunrise bagaimana matahari itu berada di tengah-tengah horizon gitu kan Bang. Jadi harus sampai segitu gitu. Iya, betul. Oke, kita ngomongin masalah filter nih, Bim. Filter itu kan opsional gitu kan. Ya, tapi rata-rata semua fotografer landscape pasti punya filter sih. Filter ya. Oh gitu. Filter tuh ada berapa macam sih, Bim? Filter itu ada 4 Bang sebenarnya Bang. Ada 4. Dasarnya itu ini di luar berbicara brand ya, maksudnya betul. ada beberapa macam yang harus kita gunakan gitu maksudnya. Jadi sebenarnya ada UV sih sebenarnya. UV itu kan untuk ngapain sinar matahari yang UV kan standar lah, maksudnya semua kamera tuh untuk perlindungan pasti ada UV gitu kan. Terus habis itu ada CPL kan, CPL. Itu jadi gunanya CPL itu sebenarnya untuk naik turunin highlight atau shadownya sih Bang. Lebih berguna kalau misal kita fotonya itu di samping 90 derajat dari matahari, terus habis itu juga ada refleksi atau apa. Nah, di situ kita tinggal mainkan CPL itu biar nanti refleksinya biar kelihatan lebih nyata lah gitu, refleksinya lah gitu. Terus setelah itu ada gradual natural density GND. Jadi dia bentuknya itu setengah gitu Bang. Setengah gitu. Tapi pada contohnya ada kira-kira biar maksudnya biar teman-teman juga bisa ngelihat maksudnya filter. Ya kalau landscape photographer pasti udah paham gitu. Maksudnya teman-teman yang lain yang ingin tertarik di landscape juga bisa ngelihat. Nah, jadi nih ini GND. Itu memang warnanya gitu, hitam sedikit atau putih gitu. Ya, jadi dia itu kaca ya? Kaca Bang, ini kaca. Jatuh pecah dong ya? Enggak juga Bang, karena kan bisa pakai Gorilla Glass atau apa gitu. Coba dibanting deh. Udah pernah sih Bang jatuh Bang. Pernah jatuh. Gitu. Itu harganya berapa? Kalau filter sih standarnya ya Bang, harganya 1 jutaan lah per kaca. 1 juta? Ini. Waduh gila, 1 juta filter untuk kaca doang. Terus apalagi? Terus lalu ada ND, Natural Density, dia jadi gelap semua Bang. Inilah yang gunanya untuk menurunkan exposure. Kalau dia over gitu, terus shutter kan lambat gitu kan. Kalau shutter lambat untuk melambatin shutter lah, paling bahasa gampang. Waduh, gila, keren. Kayak kacamata Ray-Ban. Betul. Waduh. Banyak juga ya Bebe, perlengkapan banyak juga ya untuk landscape. Yang pastinya harus ada holdernya ya Bang. Holder tuh untuk taruh filter ya. gitu kan. Tapi kan sekarang udah ada yang nggak perlu pakai holder, ada kan yang langsung yang sirkular gitu ya, yang bulat gitu ada. Tapi itu biasanya sih yang ini sih Bang. Kalau aku rekomendasiin yang untuk endingnya doang. Yang seperti ini. Lebih enaknya Bang kalau pakai bulat gini. Aku sekarang ini lebih pakai bulat ya Bang. Ketimbang bawa-bawa kayak gini kan, ini kan berat nih kan. Iya benar. Kadang kan Terus kaca lagi kaca lagi isinya kan, gitu. Untuk traveling juga susah kan Bang. Iya benar. Agak ribet lah gitu. Banyak perlengkapan ya. Iya, lebih enak pakai yang bulat ini. Karena dia lebih padat juga Bang, habis itu Bang. Ringan, ini kan bisa masuk kantong aja, masuk kantong, terus lebih padat juga endingnya. Ya, tapi memang kelemahannya itu tadi kalau misalnya foto-foto kayak sunset atau sunrise yang mana cahaya paling besarnya di tengah-tengah horizon, ya kita harus pinter-pinter ngakalinnya gitu. Yang jelas kita nggak bisa untuk nge-shoot direct ke sunnya ya Bang ya, karena kan pasti over banget kan gitu. Pinter-pinter kita di lapangan lah gitu. Benar.
Berarti gini Beb, teknisnya kamera tuh udah kita setting semua nih, Yeah. udah kita ngatur semua. Iya. Setelah kita ngatur semua, baru penambahan filter gitu. Baru Atau penambahan. dengan filter dulu baru kita ngatur. Dengan filter dulu bang. Dengan filter dulu. Jadi kita ya, baru. keluar gitu kan, maksudnya semua settingan di kamera tuh seperti Yeah. apa kan keluar, Yeah. exposure-nya, shutternya gimana semua gitu. Karena dengan nambah filter itu kan bisa jadi dia nurunin beberapa stok. Ah kan, Bang. iya betul. Iya. Betul. Waduh, banyak juga peralatannya Beb ya. Makanya jadi akhirnya ini aja bang, udah bulat ini aja sekarang. Lebih simpel gitu. Itu Lebih pun dibawa simpel kemana-mana sih, tapi sudah bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang Habib inginkan Iya gitu kan. betul bang, iya. Apalagi zaman sekarang kan sensor kamera kan udah pada canggih-canggih kan bang. Oke, itu berapaan sih Beb satu paket kayak gitu? Kalau ini kemarin berapa ya? 3 apa ya? Cuman dia udah dapat banyak bang. Udah dapat CPL-nya, ND-nya 3 sama ya inilah tutupnya inilah bang. Tutupnya ini ya sebenarnya 3 jutaan untuk gitu, Beb. CPL itu ini sekitar 3 apa ya lengkap paket ini. Kalau nggak salah aku lupa nih berapa harga sekarang kan. Aduh, fotografer mahal. Memang kalau landscape itu inilah bang kita prepare ya. peralatan Peralatannya itunya harus- yang Iya. yang aduh nggak habis pikir lah. Iya. Oke Beb, berarti untuk menjadi seorang fotografer landscape sebenarnya penambahan itu hanya opsional sebenarnya kan? Opsional aja sih. Ya Bang. kayak Habib bilang tadi juga, maksudnya kenapa mengedit foto itu menjadi lama sedangkan kita udah mengatur kamera, udah ada penambahan filter, itu buat aku masuk akal juga gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lama karena Iya. udah teratur semua Iya, gitu, tinggal betul, cepat, makanya 15 menit pun jadi Iya. gitu. Beb, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau terjun atau teman-teman yang sudah ada di bermain dengan di landscape gitu? Ada nggak hal-hal yang Habib ingin beri masukan atau kasih tips gimana sih untuk motret landscape yang baik, atau gimana kita tetap konsisten, gimana bagi dikit lah buat teman-teman biar ada motivasi gitu. Yang jelas adalah jangan pernah berhenti memotret. Jangan pernah berhenti motret, keren, mantap. Kalau aku sih prinsipnya satu kali kita motret itu sama dengan satu kali kita belajar. Satu kali motret sama Sekali dengan satu kali belajar. Semakin banyak Mantap. motret, semakin banyak kita dapat pelajaran. Wih. Ntar aku perlu pulpen Beb, aku gitu. catat. ini kata-katanya ini keren gitu, bisa kita aplikasikan bukan hanya ke genrenya landscape gitu kan. Iya, Segala semuanya macam. lah, iya. Semua yang satu kali motret adalah satu kali Sama dengan belajar. satu kali belajar ya. Oke, sip. Iya. Beb, sedikit lah tentang influencer gitu kan. Syaratnya apa sih Beb? Kalau sekarang nih dengan Fujifilm, syaratnya apa sih untuk menjadi seorang influencer Fujifilm? Orang Fujifilmnya sendiri bang yang langsung emailin ya. Bang. Oke. Mereka bilang mereka tertarik dengan akun apa namanya foto-fotoku di Instagram gitu. Oh, jadi mereka lihat Instagram gitu? Iya mereka lihat. Oh, berarti juga, Bang. Instagram nih salah satu media portfolio yang nggak bisa kita anggap remeh juga Iya, gitu kan, Beb, kan? betul ya. Oke, habis itu terus? Lalu mereka tertarik, terus mungkin karena foto-fotoku juga sesuai dengan ya Mereka lagi inginkan gitu kan? senatural mungkin gitu Oh, kan. oke, Jadi, oke. wah ini kayak cocok nih gitu ya. Udah kita kontrak lah dia sebagai influencer kayak gitu. Wah, keren. Udah berapa tahun, Beb? Sekitar udah 2 tahun ya bang. Udah 2 tahun ya? Wah, keren banget tahun. lah. Fotografer inspirasi, siapa sih yang menjadi inspirasi Habib selama ini menggeluti dunia landscape gitu? Satu orang atau dari luar negeri siapa, Beb? Kalau luar negeri yang jelas Banyak, Mas, ya? Ensal Adam lah bang, salah Oke, satunya bapak oke. ya landscape Bapaknya photographer. landscaper. Oke, terus? Ensal Adam, terus ada Frans Lanting juga gitu. Ada banyak lah bang sebenarnya, makanya salah satunya ya Itulah Ensal Adam itulah yang terutama lah yang Betul, yang menjadi idola, menjadi Iya, panutan iya. untuk gimana kita bermain di landscape. Kalau Indonesia ada Mas? kalau Indonesia ya salah satunya ya ex fotografer kita bang, Pak Gatot Pak Gatot Subroto. Subroto. Wah, karena jadi Pak Gatot tuh ya aku tahu kan nge-treat gitu kan, dia street fotografi gitu, tapi dia nge-landscape juga. Atau memang basicnya landscape ya? Katanya dulu malahan suka landscape. Oh, gitu. suka landscape. Landscapean dulu malahan dulu. Landscapean Nggak ya. tahu nih ya gimana ya. Waktu datang ke Aceh kan justru malah kemana Ben kemarin? Iya, kita bawa ke Ujung Pancu, Oh, Ujung ke Pancu. Pantai Pasir Putih. Seneng nggak dia? Dia udah berapa kali kesini kemarin? Pertama ya? Kalau berapa kali kemarin mungkin aku nggak tahu ya bang. Waktu aku di sini, Hah? ya itu ya pertama kalinya lah gitu. aku Oh, nonton. Mungkin keren. sebelumnya ada kali ya bang. Iya, Mungkin iya, sebelumnya iya. ada. Tapi kesini justru, tapi waktu dia kesini kan ada juga dia nyetrit aku lihat di Masjid Iya, Raya ada, kan, jadi iya, betul. dapat semua. Oh Iya. gitulah Pak Gatot Subroto lah. Aku juga foto-foto street ya
muaranya juga ada juga ke Pak Gatonnya, aku lihat-lihat fitnya juga, lihat-lihat gimana cara dia mengambil komposisi dan segala macam gitu kan. Oke Bib, thank you banget ya, sukses terus. Sukses Semoga kita ketemu lagi kapan-kapan, misalnya aku main ke Jakarta, Ya, aku bisa kabarin kopi aja. bareng, kita hunting bareng lagi. Oke teman-teman semua, terima kasih udah pantengin kita. Aku sama Habib udah ngobrol-ngobrol banyak tentang landscape fotografi. Buat teman-teman semua yang ingin melihat karya-karya Habib, di mana Bib? Instagramnya? Di Instagram @habib_yusyaf. Oke, siap. YUSYAF. Oke, siap. Teman-teman bisa lihat di situ. Kalau misalnya teman-teman mau nanya juga bisa langsung DM kan? Iya, bisa bisa langsung DM apa namanya, nanya tentang apa aja lah di dunia landscape fotografi. Apa aja mau nanya masalah filter, mau nanya masalah editing atau masalah foto atau masalah apa, bisa langsung DM langsung terus ya. Itu dibalas nggak sih? Insya Allah pasti Bisa dibalas. atau ada adminnya sendiri nggak yang ngebalas? Aduh, oke teman-teman, sukses selalu Bib. Thank you sekali lagi buat kalian semua. Oke, buat kalian semua, jika kalian ingin ada salah satu fotografer idola kalian untuk aku culik, untuk aku jemput dan kita ajak bincang-bincang, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar kira-kira siapa nih. Seandainya aku nggak kenal, aku berusaha untuk mencoba cari tahu gimana cara hubungi dia supaya aku bisa nyulik dia dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng untuk kemajuan fotografi di Aceh.